Kita cek biasnya ini jadi 370 dengan bawaan tadi itu 400 mV ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini coba review SOCL 506. Ini produk tokoan, saya beli dengan harga 65.000. Jadi nanti kita coba review sedikit tentang material yang digunakan, terus kita coba cek biasnya, berapa milivolt. Lanjut lagi, nanti coba diperkecil untuk biasnya, karena memang kebanyakan untuk aplikasi audio rumahan itu finalnya panas. Kalau dipakai untuk power supply sekitar 55 CT dari trafo. Jadi ada yang request untuk memperkecil bias supaya finalnya lebih adem. Oke ya, kita coba bongkar dulu. Ini SOCL produk toko, kita nggak tahu nama yang rakit ya, karena memang nggak ada di PCB, nggak ada tulisan produk mana. Polos, hasil solderannya seperti ini, spatnya juga seperti ini. Untuk resistor tetap pakai metal film ya, metal film, tapi kualitasnya mungkin yang menengah. Kemudian untuk resistor ini juga biasa. Untuk transistor ini lumayan bagus kalau menurut saya. Terus ini juga biasanya pakai MCE, ini pakai KSE 340. Terus cara rakit juga standar toko lah, agak miring-miring sedikit, namun dari hasil solderan ini lumayan bagus, solderannya matang. Oke, kita coba cek power supply, cek biasnya ya, berapa milivolt. Saya persiapkan dulu. Oh ya, untuk info untuk TL071 ini yang bagus, memang bisa digunakan. Kakinya agak mengkilap, terus ada tanda dot di pin nomor 1, karena kalau ada coakan di sini itu kebanyakan nggak bisa dibuat DC servo dari SOCL 506 ini. Jadi TL071 untuk 506, kalau mau rakit bisa dipilih IC TL071 yang ada marking dot di kaki nomor 1. Oke, saya persiapkan dulu untuk power supply-nya, untuk cek biasnya berapa milivolt. Oke, ini sudah siap power supply-nya dan juga kabel-kabelnya juga nancap semua. Tinggal dinyalakan dan cek berapa milivolt biasnya. Untuk DCO nggak perlu dicek ya, karena memang sudah DC servo, jadi otomatis nilainya kecil atau milivolt. Untuk 506 ini dinyalakan saja langsung, jeder, ini sudah nyala. Coba kasih input sinus. Nah, ini sudah ada input sinusnya. Nanti kita coba. Sekarang kita cek biasnya, tutup volume. Kita tes bias
ini 500, ini 400. Ini sepertinya ngefek, mau coba nggak langsung ke alas biar nggak terjadi gangguan. Nah, ini 400 mV atau 0,4 volt ya yang minus, sedangkan bias yang plus 402 atau 0,4 volt. Jadi imbang, otomatis imbang karena DC servo dengan IC TL071. Untuk DCO ini skala volt 0,00 ya, kalau skala milivolt ini 38 milivolt. Jadi untuk biasnya itu 400-an milivolt untuk standar bawaan kit ini. Jadi coba dikecilkan, kita matikan, dikecilkan dulu, cabut biar aman. Oke, saya skip aja dulu ya biar nggak terlalu panjang videonya. Ini mau saya kecilkan dulu. Oke, ini sudah saya modif untuk setting biasnya. Namun ini saya coba pertama untuk memperbesar bias biar nggak ngelepas resistor ya, cukup paralel saja. Jadi kita coba nyalakan. Ini saya paralel resistornya, yang 10 kilo saya paralel 10 kilo, sedangkan yang 4K7 saya paralel juga dengan 4K7. Jadi nilainya jadi 2,3, sekitar 2,3 kilo. Untuk sinyal ini sedikit lebih besar karena sudah mencapai klip, sedangkan yang tadi tidak klip ya. Ini kan sudah terpotong untuk bagian atasnya. Kalau biasnya diperbesar, ini kita coba ukur biasnya, ini 450, sedangkan bawaan kit tadi 400 mV. Sedangkan saya perkecil nilainya untuk resistor bias jadi 450. Sekarang kita coba kembalikan ke bawaan kit. Kita coba kembalikan ke bawaan kit. Ini resistor yang saya paralel, saya lepas. Oke, cukup dilepas satu kakinya saja. Kita coba lagi. Nyalakan. Coba cek sekali lagi biasnya. Nah, ini kembali ke semula ya, 400 mV. Oke, sekarang kita coba perkecil ya. Perkecil kebalikan dari yang tadi. Itu resistornya yang ini saya perkecil. Maka kalau untuk memperkecil bias, resistor ini yang saya paralel tadi ya, resistor yang 2 ini harus diperbesar juga. Nah ya, kita coba ya, perbesar. Ini bawaan kit pakai 10 kilo, yang ini pakai 10 kilo, dan yang bawahnya atau yang tengah ini 4K7. Sekarang kita coba ganti dengan 2K dan juga 2K2 atau 2 kali lipatnya lah, lebih besar. Oke, saya skip dulu ya, saya ganti dulu. Oke, ini sudah saya ganti resistornya dengan nilai 2 kali lipat dengan bawaan PCB. Kita coba sinyalnya sudah masuk ya, sinyalnya sudah masuk. Kita cek biasnya, ini jadi 370 dengan bawaan tadi itu 400 mV ya.
ini menjadi 365 sama 370. Jadi itu salah satu cara untuk memperkecil maupun memperbesar bias pada driver SOCL 506. Sebenarnya banyak cara memperkecil maupun memperbesar bias, namun yang lebih mudah dengan komponen resistor tadi bisa diaplikasikan. Ini ya, resistor yang nilainya 10 kilo dan 4K7. Ini saya pasang yang 10 kilo saya ganti 22 kilo, sedangkan yang 4K7 saya ganti 2K2, atau turun separuh dari bawaan kit, maka biasnya akan turun dari 400 menjadi 370 ya, 370 mV. Sedangkan untuk memperbesar, ini tadi bawaan kit 10 kilo dan 4K7 saya paralel dengan nilai yang sama. 10 kilo saya paralel 10 kilo, 4K7 saya paralel juga 4K7, dihasilkan bias 450 mV, jadi naik 50 mV. Namun yang perlu diperhatikan untuk memperkecil bias pada SOCL series itu banyak yang menimbulkan suara serak kalau saat digeber ya. Bisa jadi itu karena memang kebanyakan TR final, jadi biasnya ngedrop. Mungkin yang perlu diperhatikan untuk memperkecil bias pada SOCL itu saat sudah dikasih final harus dicek lagi untuk biasnya drop atau tidak, biar tidak menimbulkan suara serak, apalagi power supply-nya terlalu kecil. Oke dulur ya, demikian saja sedikit gambaran tentang SOCL 506, review produk kit tokoan, cek bias dan setting bias, memperkecil dan juga memperbesar biar nggak bosen dengan konten kelas D saja. Oke, semoga bermanfaat. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.